Shalom adik-adik yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kita akan belajar tentang 12 pengintip ke tanah perjanjian yang terdapat di dalam Bilangan pasal 13 dan juga Bilangan 14, dan tentang pemberontakan Korah, Datan dan Abiram serta tongkat Harun yang berbunga yang terdapat di dalam Bilangan pasal 16 dan juga Bilangan pasal 17. Mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepadamu lewat waktu yang kau berikan kepada kami untuk belajar dan mendengar firman-Mu. Dan kami siap untuk belajar kebenaran firman-Mu pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. The Holy Tales. Cerita tentang 12 pengintip ke tanah perjanjian. Pada keesokan harinya, dengan perintah Tuhan, Musa memanggil ke-12 ketua suku Israel. Kata Musa, "Pergilah ke tanah Negeb dan naiklah ke pergunungan. Selidikilah negeri itu baik-baik. Lihatlah, adakah orang-orangnya kuat atau lemah, banyak atau sedikit. Bagaimana keadaan tanah tempat mereka tinggal. Lihatlah, jika kota mereka ada tembok atau tidak. Periksalah, adakah tanahnya subur dan apa yang mereka tanam. Bawalah sedikit dari hasil bumi mereka." Selama 40 hari, pengintip-pengintip itu menjalankan tugas mereka. Mereka menyelidiki dengan teliti semua keadaan tanah Kanaan. Mereka pergi ke utara sampai Hebron. Setelah semua tugas selesai, mereka bersiap-siap untuk pulang ke Kades Barnea, di mana bangsa Israel menunggu-nunggu laporan mereka. Lalu Musa memanggil bangsa Israel dan menyuruh para pengintip itu melaporkan hasil intipan mereka. Inilah laporan yang mereka berikan. Tanah Kanaan itu sangat subur, air susu dan madu berkelimpahan, seperti yang Tuhan janjikan. Ada banyak hasil buah-buahan. Coba lihat, kami telah memotong ranting anggur di lembah Eskol, dekat dengan kota Hebron. Karena buahnya begitu lebat, maka kami memikulnya berdua. Dan ini pula buah delimanya. Besar sekali bukan? Mendengar cerita itu dan melihat buah-buahan itu, orang Israel menjadi gembira dan tertarik. Tetapi laporan belum selesai. Para pengintip melanjutkan laporan. "Tetapi pada waktu kami sampai di Hebron, kami melihat kota-kota negeri Kanaan begitu besar dan tembok yang mengelilingi kotanya sangat kuat dan tinggi. Orang yang tinggal di situ gagah dan tinggi. Bahkan ada keturunan raksasa yang tingginya 3 meter. Kita tidak akan dapat melawan mereka, karena jika dibandingkan dengan mereka, kita ini seperti belalang sahaja. Kita tidak mungkin dapat merebut negeri itu." Bangsa Israel yang tadinya gembira mendengar berita itu mulai senyap dan merasa gelisah. Sangat ngeri untuk membayangkan orang yang setinggi 3 meter itu serta kota-kota yang ada benteng. Mereka menjadi cemas dan takut mendengar bahagian kedua laporan itu. Lalu Kaleb, pemimpin suku Yehuda, dengan cepat maju ke hadapan dan berkata, "Saudara-saudaraku, teguhkan imanmu, jangan takut. Kita harus maju merebut tanah itu. Tuhan akan menolong kita. Kita pasti dapat mengalahkan mereka jika Tuhan beserta kita." Tidak, kita tidak boleh." Pengintip yang lain berkata, "Percayalah kepada kami, kita tidak dapat melawan orang itu, karena mereka lebih kuat daripada kita." Kemudian pengintip-pengintip yang lain berjalan di antara bangsa Israel untuk memberitahu semua hal yang sudah mereka lihat dan dengar. Lalu orang Israel tidak mau mendengarkan Kaleb lagi. Mereka mulai bersungut-sungut dan tidak lama kemudian mereka mulai menangis dan meratap. "Mengapa Tuhan membawa kita ke tanah ini? Supaya kita mati oleh pedang. Istri dan anak-anak kita akan ditangkap sebagai tahanan. Lebih baik kita mengangkat seorang pemimpin dan kembali ke Mesir." Musa dan Harun sangat kecewa dengan sikap orang Israel. Mereka tersungkur ke tanah di depan seluruh orang Israel.
Apakah yang Tuhan akan lakukan kepada orang-orang yang tidak percaya ini? Mereka tetap berharap orang-orang ini akan sadar. Mengapa mereka begitu mudah berputus asa dan menghina Tuhan? Bukankah Tuhan sudah menolong mereka berulang kali? Pada waktu itu, seorang lelaki datang dan berdiri di sebelah Kaleb. Dia adalah Yosua, pembantu Musa yang setia dari suku Efraim. Kedua-dua mereka mengoyakkan pakaian mereka sebagai tanda kesedihan dan penyesalan dan berusaha menunjukkan sudut lain dari asli intipan. Saudaraku, kami telah melihat negeri itu. Kanaan adalah negeri yang baik sekali, tanah yang berlimpah dengan susu dan madu. Pasti Tuhan akan membawa kita ke sana dan memberikannya kepada kita, asalkan kita taat kepadanya. Hanya janganlah melawan Tuhan dan janganlah takut kepada penduduk di sana. Mereka sudah terlebih dahulu takut akan kita. Tuhan mereka tidak dapat melindungi mereka dan melawan kita. Tetapi Tuhan Allah beserta kita, dan janganlah takut kepada mereka. Mendengar kata-kata itu, orang Israel menjadi lebih marah, dan mereka bersepakat melempari Kaleb dan Yosua dengan batu. Mereka sudah sepakat untuk kembali ke Mesir. Semasa orang Israel angkat batu untuk melempari Kaleb dan Yosua, tiba-tiba tampaklah kemuliaan Tuhan berupa awan dalam kemah pertemuan. Mereka semua melihat, mereka yang sedang memegang batu itu menjadi gemetar dan takut. Keadaan menjadi hening dan Tuhan berfirman, tetapi bukan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, "Musa, sampai bilakah bangsa ini mau melawan aku? Sampai bila mereka tidak percaya kepada aku? Adakah mereka sudah lupa dengan setiap tanda ajaib yang aku sudah lakukan sejak dari Mesir? Aku akan membinasakan mereka dengan mendatangkan penyakit berjangkit. Tetapi engkau akan kujadikan bangsa yang besar dan lebih kuat daripada mereka." Perkataan Tuhan itu membuatkan Musa lebih sedih. Dia berseru kepada Tuhan, "Janganlah binasakan bangsa ini, walaupun mereka telah menderhaka kepadamu. Apa yang akan dipikirkan bangsa lain jika mereka mendengar engkau membinasakan umatmu? Engkaulah Allah yang panjang sabar. Ampunilah bangsa ini menurut kebesaran kasih setiamu." Tuhan mendengar seruan Musa dan mengampuni mereka sesuai dengan permintaannya. Tetapi Tuhan berfirman, "Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mukjizatku yang kuperbuat di Mesir, tetapi tetap tidak patuh dan terus-menerus mencobai aku, mereka tidak akan masuk ke tanah perjanjian." Tuhan itu Maha Kasih, Tuhan itu Maha Adil. Dia berfirman, "Setiap orang yang berumur 20 tahun ke atas akan mati di padang gurun, kecuali Yosua dan Kaleb. Mereka mempunyai iman yang berbeza. Mereka akan menyertai generasi muda yang akan masuk ke tanah perjanjian." Setelah Tuhan selesai berfirman, penyakit berjangkit itu pun mula merebak di perkemahan. Ada di antara mereka yang meninggal, termasuklah 10 pemimpin yang kembali membawa berita buruk dari pengintipan yang telah mematahkan semangat orang Israel. Mereka meninggal karena tidak mempercayai Tuhan dan menyesatkan bangsa Israel sehingga tidak lagi percaya kepada Tuhan. Kisah seterusnya tentang pemberontakan Korah dan tongkat Harun yang berbunga yang terdapat di dalam Bilangan 16 dan juga Bilangan 17. Sesuatu yang tidak diduga telah terjadi pada waktu itu. Ada beberapa pemimpin Israel yang menjadi sombong. Orang yang memulakannya ialah Korah, orang Lewi dari Bani Kehat yang merasa iri hati terhadap Harun. Melihat Harun berdiri di hadapan Tuhan dengan pakaian yang indah dan membawa korban, hati Korah dibakar oleh kecemburuan. "Bukankah kita semua suci? Bukankah semua bangsa Israel telah dipisahkan untuk Tuhan?" kata Korah. Korah mencari teman-teman yang berpikiran sama seperti dia. Mereka adalah Datan dan Abiram dari suku Ruben. Mereka bertiga percaya mengumpulkan 250 orang pemimpin yang lain. Mereka berkumpul dan mengelilingi Musa dan Harun serta berkata, "Cukuplah, seluruh umat Israel telah dipisahkan untuk Tuhan dan Tuhan ada di tengah-tengah kita.
Mengapa engkau menganggap dirimu lebih tinggi dari umat Allah yang lain? Memang benar Tuhan Allah berada di tengah-tengah bangsa Israel, dan memang benar Tuhan memisahkan Israel untuknya. Tetapi Allah jugalah yang memanggil Musa menjadi pemimpin Israel dan mengangkat Harun menjadi imam besar. Korah, Datan, dan Abiram memandang remeh kehormatan yang Tuhan telah berikan kepada Musa dan Harun. Oleh itu, mereka bukan saja memberontak kepada Musa dan Harun, tetapi sebenarnya mereka memberontak terhadap Allah yang Maha Suci. Hati mereka jahat dan kejahatan ini sedang merebak. Musa berkata dengan keras kepada Korah, "Adakah tidak cukup bagimu bahwa Tuhan telah memisahkan kamu dan semua saudaramu orang Lewi dari orang Israel, sehingga kamu dapat tinggal dekat dengan Allah dan melayaninya di kemah suci? Itu adalah bahagian yang Allah berikan kepadamu. Sekarang kamu mencoba untuk mengambil bahagian Harun. Kamu sedang membuat rancangan untuk melawan Allah." Ketika Musa berkata kepada Datan dan Abiram dari suku Ruben, mereka menjawab dengan mengolok-olok Musa dan Allah. "Kamu sudah membawa kami pergi jauh dari tanah yang berlimpah susu dan madu untuk membunuh kami di gurun. Sekarang kamu mau mengatur kami? Lebih buruk lagi, kamu tidak membawa kami masuk ke tanah yang berlimpah dengan susu dan madu, atau memberikan kami ladang-ladang atau kebun anggur. Kami tidak akan mengikuti dan mendengar kamu lagi." Pada waktu itu Musa menjadi sangat marah. Dia memberitahu Korah, Datan, dan Abiram serta semua pengikut mereka untuk datang dan berdiri di hadapan kemah suci pada keesokan paginya. Setiap orang membawa bekas perasapan yang dipenuhi dengan kemenyan, seperti yang hanya diperbolehkan untuk imam. Allah sendiri yang akan menunjukkan dengan jelas siapa yang suci dan yang dibenarkan berada dekat dengan Dia. Keesokan paginya, setelah semua orang berdiri dengan bekas perasapan di tangan mereka, kemuliaan Allah pun turun. Allah berfirman kepada Musa apa yang harus dilakukannya. Musa pergi ke kemah Korah, Datan, dan Abiram, diikuti oleh para pemimpin Israel. Dia memanggil dengan keras, "Biarlah seluruh bangsa Israel menjauh dari kemah Korah, Datan, dan Abiram. Jika orang ini meninggal dengan cara yang wajar, itu bermaksud Allah tidak mengutus aku. Tetapi jika Allah melakukan sesuatu yang baru, jika bumi terbelah dan menelan mereka hidup-hidup, bermaksud Allah mengutus aku." Selesai saja, Musa berkata, tiba-tiba tanah tempat mereka berdiri terbelah dan menelan mereka dan segala milik mereka. Mereka masuk ke dalam bumi hidup-hidup dan bumi menutupi mereka. Ketakutan yang dalam menimpa orang Israel apabila mereka melihat hukuman Allah ke atas ketiga pemberontak itu. Tetapi hukuman Allah belum selesai. Keluarlah api yang berasal dari Tuhan menerpa kepada 250 orang yang memberontak bersama Korah, Datan, dan Abiram. Mereka dibakar sampai mati. Eliezer harus mengambil 250 bekas perasapan dari abu mereka dan menempatnya menjadi lapisan untuk mezbah pembakaran persembahan di halaman kemah suci. Di sana mereka akan menjadi tanda kesucian Allah yang menghukum kejahatan dan pemberontakan mereka hari itu. Supaya tidak ada lagi keraguan mengenai sesiapa yang dipilih menjadi imam besar, Tuhan telah melakukan satu lagi mujizat. Pemimpin setiap suku harus menyerahkan sebuah tongkat yang sudah dinamai dengan nama pemimpin suku mereka. Pada tongkat suku Lewi tertulis nama Harun. Pada pagi yang berikutnya, tongkat orang yang telah dipilih Tuhan akan bertunas, dan dengan demikian semua keluhan mereka melawan pemimpin yang telah dipilih Tuhan dapat dihentikan. Musa menempatkan 12 tongkat di depan tabut perjanjian di bilik Maha Suci. Pada hari berikutnya, semua orang berkumpul dengan perasaan gelisah. Musa membawa 12 tongkat itu keluar dari kemah suci. Semua menyaksikan dengan penuh keheranan. 11 tongkat nampak tidak ada perubahan, tetapi tongkat yang ke-12 yang tertulis nama Harun bertunas dan mengeluarkan kuntum yang cantik dan berbuah.
Orang Israel merasa sangat malu karena mereka telah meragui Harun sebagai imam besar yang telah dipilih Tuhan. Kemudian tongkat Harun yang berbunga itu diletak di tabut perjanjian. Tuhan menyuruh mereka melakukannya ini supaya jelas siapa yang dipanggil dan ditetapkan oleh Allah untuk menjadi imam besar bagi bangsa Israel. Sekarang tidak akan ada lagi rungutan dan pemberontakan dan tidak ada lagi kematian akibat pemberontakan. Adik-adik, jika kamu menghadapi tugas yang susah dan ingin mengelakkan diri daripada melakukan tugas tersebut, ingatlah perkataan Yosua dan Kaleb. Bersama Allah kita akan menang. Dan biarlah kita lebih berhati-hati dalam segala hal yang kita lakukan. Ketaatan adalah sesuatu yang harus kita pelajari secara terus-menerus. Marilah kita taat ketika kita menerima perintah dari guru kita, ibu bapa kita, atau dari Allah yang suci melalui firman-Nya. Tuhan akan selalu mengampuni kita ketika kita gagal. Tetapi kadang-kadang kita harus menanggung risikonya. Tuhan akan mendisiplinkan kita. Jika hal ini terjadi, terimalah dengan hati dan tangan yang terbuka. Melalui hal itu, Tuhan mau mengajar kita untuk hidup dalam kekudusan, karena Dia adalah Allah yang Maha Suci. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu dan cerita yang telah kami dengar dan belajar bersama. Biarlah apa yang kami belajar itu menjadi satu kekuatan buat iman percaya kami kepadamu dan akan terus berusaha untuk taat kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bye adik-adik, sampai jumpa lagi.